Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang skematis ruang lingkup muamalah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainul Akbar, NPM 2007230082, Prodi Teknik Mesin, mata kuliah muamalah. Di sini saya akan membahas tentang pengertian muamalah, prinsip-prinsip muamalah, dan ruang lingkup pembahasan muamalah. Pertama ialah pengertian muamalah. Ilustrasi muamalah dalam Islam. Hubungan timbal balik antar manusia inilah yang dalam pandangan Islam disebut sebagai muamalah. Dikutip dari buku Fikih Al-Islam Abdurrahman Ghazali, muamalah adalah hubungan timbal balik antar satu orang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam artian lain, muamalah dalam Islam juga dapat didefinisikan sebagai hukum atau bentuk aturan Allah terkait nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang harus diikuti dan ditaati. Oleh sebab itu, setiap hukum atau aturan yang melibatkan interaksi manusia yang satu dengan manusia lainnya akan masuk ke dalam konteks muamalah. Secara lebih rinci, Fathur Rahman Jamil mengklarifikasi prinsip muamalah kepada dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Secara umum, prinsip muamalah adalah: pertama, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, ataupun lainnya. Setelah prinsip umum, ada prinsip khusus. Secara khusus, prinsip muamalah dapat disimplifikasikan pada hal-hal yang dilarang dalam praktik muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan. Untuk hal-hal yang diperintahkan dalam muamalah adalah sebagai berikut. Pertama, objek transaksi mesti halal, artinya dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait yang haram. Kedua, adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah. Dasar asas-asas inilah adalah kalimat taradin minkum, atau saling merelakan di antara kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Ketiga, pengurusan dana yang amanah. Amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga mukmin berarti yang beriman. Lanjut ke pembahasan ruang lingkup muamalah. Pertama, ada awal al-syakhsiyah atau hukum orang dan keluarga, yaitu hukum tentang orang atau subjek hukum, dan hukum keluarga seperti hukum perkawinan. Dua, al-madaniyat, yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan. Tiga, al-jinayat atau hukum pidana Islam, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya. 4, al-qada wa al-mufa'arat, yaitu hukum yang berkaitan dengan acara peradilan, misalnya aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti seperti saksi, pengakuan. Kelima, al-dasturiyah atau hukum tata negara dan perundang-undangan, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik seperti mengenai peraturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara. 6, al-dawliyah atau hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. 7, al-iqtisadiyah wa al-maliyah atau hukum perekonomian dan moneter, yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antar negara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.